channel TV IAINU Kebumen. Di sini saya bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen, beliau Bapak Beni Kurniawan. Baik Pak Beni, bagaimana protokol kesehatan kampus IAINU Kebumen yang sudah dilakukan dalam menghadapi era new normal? Ya, baik Mbak Ifri, terima kasih atas kesempatannya. IAINU Kebumen telah menyiapkan protokol kesehatan terutama bagi pelaksanaan kegiatan akademik di kampus. Yang pertama dalam hal mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, yaitu sudah mulai untuk menyiapkan tempat cuci tangan, yang mana itu dipergunakan setiap mahasiswa dan juga dosen maupun karyawan setiap masuk kampus itu harus mencuci tangan. Selanjutnya juga kita telah melaksanakan kegiatan kuliah secara virtual, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kegiatan kuliah yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi juga kita melaksanakan kegiatan perkuliahan virtual tersebut. Oke. Lalu bagaimana persiapan perkuliahan dalam era new normal ini, Pak? Kan tadi sudah secara virtual. Lalu adakah persiapan yang lebih menjurus bagaimana tentang perkuliahan yang akan dihadapi? Baik, untuk perkuliahan pada era new normal, insya Allah akan diberlakukan di IAINU Kebumen, terutama Fakultas Tarbiyah itu pada semester depan, tepatnya mulai tahun ajaran baru tahun akademik 2020-2021. Kita telah merencanakan untuk mulai melaksanakan kegiatan perkuliahan di era new normal, yaitu dengan cara yang pertama tentunya setiap mahasiswa dan juga sivitas akademika ketika memasuki lingkungan kampus IAINU Kebumen itu harus mematuhi protokol kesehatan, baik itu dengan yang pertama harus memakai masker, wajib hukumnya, kemudian juga harus mencuci tangan ketika memasuki kampus, kemudian juga setiap personel, setiap sivitas akademika itu juga harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Social distancing itu adalah sebagai protokol kesehatannya. Kemudian juga dalam pelaksanaan perkuliahan tatap muka di kelas, maka sebagai salah satu implementasi social distancing, maka kita rencanakan perkuliahan tatap muka itu juga akan kita sesuaikan dengan prinsip social distancing itu dengan cara membagi kelas sesuai dengan jarak minimal dari bangku mahasiswa. Nah, artinya kalau misalkan dulu pada masa normal kita satu kelas misalkan ada 30 sampai 40 kelas gitu ya. Maka ya 30 sampai 40 mahasiswa gitu ya dalam satu kelas. Nah, maka nanti kita rencanakan akan kita bagi menjadi 2 shift misalkan. Artinya kita pastikan bahwa dalam satu kelas itu telah terpenuhi unsur social distancing-nya, artinya bahwa jarak antar mahasiswa atau tempat duduk yang diduduki mahasiswa itu minimal 1 meter. Di antaranya itu kemudian juga dalam pelayanan administrasi, akademik maupun keuangan juga akan menggunakan ya tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Lalu bagaimana harapan Bapak mengenai proses perkuliahan yang akan kita hadapi dalam era new normal ini, Pak? Baik, pertama tentunya kita semuanya berharap bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir ya. Kita berharap bahwa ini akan tetap berakhir sehingga
kita bisa menjalani kehidupan yang benar-benar normal, tidak new normal gitu ya. Artinya kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya, di mana kita bisa menjalin silaturahim dengan dekat ya, tidak seperti sekarang ini. Dan tentunya walaupun seperti itu, kita juga tetap tidak boleh kemudian mungkin terlena ya dengan adanya era new normal ini juga ya. Artinya era new normal ini kan adalah sebagai era di mana interaksi manusia ini kembali mungkin dipersilahkan gitu ya. Tapi kita tetap harus waspada, jangan sampai kemudian karena kita sudah mulai bisa berinteraksi, kita kemudian melupakan protokol kesehatan, karena kuncinya adalah protokol kesehatan itu. Namun walaupun demikian, tentunya saya berharap bahwa mahasiswa dan juga seluruh sivitas akademika di Fakultas Tarbiyah IAIN Kebumen ini juga tidak boleh pesimis kemudian pasif dalam menjalani kegiatan akademik yang memang sebenarnya itu terus berjalan gitu ya. Artinya kegiatan perkuliahan akademik kita akan terus berjalan. Artinya dengan keadaan yang walaupun di era new normal ini terbatas, itu jangan sampai membuat mahasiswa itu menjadi bermalas-malasan gitu ya. Vakum. Artinya jangan sampai beranggapan bahwa ini memang kita di dalam kondisi seperti ini adalah ya memang saatnya untuk bermalas-malasan gitu ya, rebahan, karena tidak memungkinkan untuk aktif, misalkan ada anggapan seperti itu. Tentunya saya berharap mahasiswa tetap untuk bisa aktif, produktif, mengikuti perkuliahan. Tentunya pasti ada cara-cara lain yang bisa digunakan dalam perkuliahan. Walaupun misalkan ketika tatap muka itu terbatas, maka kita akan melaksanakan perkuliahan yang kombinasi antara tatap muka dengan virtual, seperti yang telah kita laksanakan baik dalam perkuliahan ataupun dalam kegiatan-kegiatan webinar yang beberapa kali juga telah kita laksanakan. Begitu, Mbak. Baik Pak Beni, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada intinya kita itu harus menyesuaikan dengan keadaan COVID-19 ini, jangan dijadikan kita sebagai bahan untuk bermalas-malasan, tapi tetap kita harus selalu aktif dalam bidang akademik maupun bidang yang lainnya. Kita harus bisa produktif dan menyesuaikan sesuai dengan keadaan kita.